pilih dan selalu mendukung apapun yang menjadi keputusan kita, dari sekolah, pekerjaan, sampai pasangan hidup. Banyak kesalahan dan kegagalan yang kami lakukan, tapi papa mama nggak pernah menyalahkan kami. Ya, mereka selalu menghibur dan semangatin kita semua untuk bangkit lagi. Kami tumbuh bukan dari keluarga yang berkelimpahan, tapi papa sama mama selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan lebih untuk anak-anaknya, menyampingkan semua ego mereka supaya anak-anaknya bisa sekolah dan hidup dengan layak dan tidak kekurangan. Bahkan hingga detik ini pun papa mama tidak pernah menuntut apapun dari kami, tapi selalu mengalah dan mengutamakan kepentingan anak-anaknya. Terima kasih papa sama mama sudah selalu menjadi teladan dan orang tua yang terhebat buat Cici, Kelvin, Erik, dan Willy. Kita cuma pingin papa sama mama sehat selalu, bahagia terus, jangan capek-capek, jangan banyak pikiran. Nggak apa-apa kok sering-sering cuti kerja, pergi jalan-jalan sama Susuk Seven, Aini, Susuk Aini. Nanti biar Cici sama Willy yang jaga kandang. Sekali lagi, happy birthday Papa, Cici, Kelvin, Erik, Willy. Sayang sama Papa Mama. Terima sesuatu yang luar biasa bagi anak-anaknya Vanessa dan juga Willy yang memberikan surprise pada malam hari ini. Kiranya sahabat, teman, TK5, sang istri juga yang sudah memperhatikan jauh-jauh hari ini luar biasa. Hey, hey, Oke, kita nyanyi apa sambil musik, tiup lilinnya ya. Oke, yuk tiup lilinnya ya. Yuk. Tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, coba kita tanyakan kepada Bapak Edinan. Apa sih keinginan yang paling dalam yang tahun ini bisa dia inginkan? Apa kita coba tanya? Ayo, satu saja keinginannya apa? Keinginan satu aja. Coba Pak Edinan. Anak-anak sukses.
anak-anak sukses. Yeay. Tepuk tangan. Jadi bukan lagi orang tua yang sukses loh, bukan Edinin yang sukses, tapi anak-anak yang sukses. Dia mendoakan anak-anaknya, calon cucunya. Wah, luar biasa ya. Supaya kiranya Tuhan Yesus selalu mengabulkan dan memberikan yang terbaik atas permohonan dan permintaan Bapak Edinin pada saat malam hari ini. Oke, kami mohon silakan duduk semuanya. Dan satu hal lagi, kami mohon untuk selesai untuk maju ke depan untuk mendoakan Bapak Edinen ulang tahunnya yang ke-60. Sebelum kita masuk di dalam ibadah. Silakan. Maret yang lalu ya, mari kita berdoa ya. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang di surga, yang boleh memelihara kehidupan setiap anak-anaknya. Kami sangat bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kami memulai persekutuan bersama di dalam acara PK, kami boleh bersama-sama merayakan ulang tahun Bapak Edinen yang berulang tahun pada 3 Maret yang lalu. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah menambahkan usia kepadanya dan bahkan boleh berusia yang ke-60. Dan kami boleh melihat kemurahan dan kasih Tuhan dalam perjalanan waktu. Tuhan boleh memimpinnya, kami sangat bersyukur. Bersama dengan istri yang tercinta, Bu Giome, mereka boleh diberikan anak-anak dan bahkan boleh menyaksikan kesuksesan kepada anak-anak baik dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka. Dan bahkan Tuhan juga mengaruniakan bakal cucu dan cucu yang akan datang. Dan kami bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga ini. Hamba berdoa dengan bertambahnya usia ini, Tuhan tambahkan hikmat dan kekuatan dan hati yang selalu bersyukur dan takut akan Tuhan. Dan di dalam menata pekerjaan di tengah-tengah tantangan ini, Tuhan boleh senantiasa berserta sehingga di saat-saat ada kesulitan apapun, Tuhan boleh hadir dan Tuhan boleh menyertai keluarganya dan bahkan bersama dengan keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik pada hari ini dan hari yang akan datang. Bersama dengan keluarga yang membangun keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang memberkati, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. 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 Terima kasih ya. Ya sangat. Saya nggak mau bertanya yang lain, tetapi saya ingin bertanya, apa sih yang Giome harapkan kepada seorang suami seperti Bapak Edinin? Apa yang diharapkan? Ayo, saya pengen tahu. Harapan apa? Ya kan? Coba, harapan apa yang Giome inginkan terhadap sang suami? Ayo, pertanyaan sulit tapi harus dijawab. Ayo. Harapannya apa? Apa dia kepingin memberi apa supaya lebih besar lagi usahanya, mengembangkan usahanya atau apa begitu? Atau lebih setia kepada Tuhan atau kepingin jadi apa? Nah, oh ya memang pertanyaan paling sulit. Oke, kita tahan dulu, jeda dulu. Mungkin dia berpikir untuk akhir acara nanti kita tanyakan lagi ya. Oke, terima kasih Giome, Edinen, luar biasa, Tuhan Yesus berkati. Oke. Yuk, coba tangan semuanya yuk. Kita saat ini bukan ibadah di gereja, tetapi kita tetap khusus di dalam diri persekutuan. Hey, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Hey, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, lihat di wajahmu kemuliaan Raja.
Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jadi ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu. Luar biasa, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih di depan boleh. Luar biasa. Oke, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami surga, kembali kami anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, dalam acara khusus ini, di mana kami anak-anak-Mu dalam persekutuan ini, senantiasa Engkau berkati, senantiasa Engkau lindungi, Engkau bersama-sama kami, sehingga terjalin keakraban, keratan hubungan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, khususnya dalam acara istimewa ini Tuhan, di mana kami juga merayakan ulang tahun dari saudara kami. Kiranya Engkau memberikan berkat, mencurahkan anugerah rahmat dan anugerah-Mu kepada keluarga, dan khususnya kepada anak-anak, kesehatan dari anak-anak, dan Vanessa yang saat ini sedang mengambil tuah, dan Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik kepada beliau, sehingga anak yang dilahirkan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga ini. Dan kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus berada di tengah-tengah kami, sehingga hikmat dari Tuhan tersampaikan kepada seluruh kami dan melindungi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hanya dalam satu nama, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Stephen. Yuk, tepuk tangan yuk. Kita sebentar bersantai ya. Nah, nanti kalau firman Tuhan kita boleh kaku sedikit ya. Konsentrasi. Hei, diamlah kakakku. Kakakku diatur oleh Tuhan. Kompak ya, luar biasa. Tangan kasihnya di tengah badai dunia. Tengah badai dunia menakutkan hatiku. Tetap teduh tiap langkahku, tiap langkah. Ayo semua berdiri yuk, ayo semua kakakku berdiri. Kau Tuhan yang pimpin. Ke tempat mana? Ke tempat ini ku lihat Dia. Jika sekali nanti aku tiba. Di mana? Haleluya. Musik dulu ya. Oke. Tangan dengan kotak semuanya yuk. Supaya darah kita mengalir deras dan sehat ya. Baik. Kita baca kaku ya Pak ya. Oke. Dan Mas Stephen ini biasanya kaku. Tapi kan senyum kan luar biasa. Kalau pertamanya itu loh manis. Dan bila jalanmu, hampir sesat, ku pandang Tuhanku, penebus dosa. Ku teguh, sebab Dia dekat, Dia dekat. Tiap langkahku, tiap langkah. Sekali nanti aku tiba. Di mana saudara? Haleluya. Hey, Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pertama-tama perkenalkan saya Vanessa, anaknya Pak Edi yang pertama.
Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas setiap kasih, perhatian, waktunya Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini untuk mendukung surprise-nya Papa. Izinkan saya mewakili suami dan adik-adik saya, ada Erik juga yang tidak bisa datang karena kerja di Bali, mau bersaksi sedikit atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidupnya Papa selama 60 tahun. Sebagai anak, awal di depan lah supaya Oke, temenin. Kita kasih gitu, kita kan biar nggak jomplang katanya. Oke. sebagai anak, saya dan adik-adik merasa sangat bangga dan belajar banyak dari kehidupannya Papa. Di balik sifat kerasnya dan galaknya, kami diajarkan untuk jadi pribadi yang tegas, disiplin, dan kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Gak boleh menye-menye, harus tangguh dalam menghadapi semua persoalan. Sejak kecil, Papa sama Mama gak pernah memaksa kehendaknya apapun terhadap kami. Mereka selalu izinin kita semua untuk pilih dan selalu mendukung apapun yang menjadi keputusan kita, dari sekolah, pekerjaan, sampai pasangan hidup. Banyak kesalahan dan kegagalan yang kami lakukan, tapi Papa Mama tidak pernah menyalahkan kami. Joknya maju dulu. Ayo depan ya. Oh. Dicari si Open aja. Ya, mereka selalu menghibur dan semangatin kita semua untuk bangkit lagi. Kami tumbuh bukan dari keluarga yang berkelimpahan, tapi Papa sama Mama selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan lebih untuk anak-anaknya, menyampingkan semua ego mereka supaya anak-anaknya bisa sekolah dan hidup dengan layak dan tidak kekurangan. Bahkan hingga detik ini pun Papa Mama tidak pernah menuntut apapun dari kami, tapi selalu mengalah dan mengutamakan kepentingan anak-anaknya. Terima kasih Papa sama Mama sudah selalu menjadi teladan dan orang tua yang terhebat buat Cece, Kelvin, Erik, dan Willy. Kita cuma pingin Papa sama Mama sehat selalu, bahagia terus, jangan capek-capek, jangan banyak pikiran. Nggak apa-apa kok sering-sering cuti kerja, pergi jalan-jalan sama Susuk Seven, Aini, nanti biar Cece sama Willy yang jaga kandang. Sekali lagi, happy birthday Papa, Cece, Kelvin, Erik, Willy, sayang sama Papa Mama. Terima kasih. Saya dan Willy di kiri dan kanan, coba sini. Nah, sini cium pipinya kanan kiri ya. Tak sambil ditahan atau difoto ya. Ingat ya. Ya. Oke, video ya. Oke, sekarang dicium, tahan 5 detik. Oh ya, tahan ya. 1 2 3 dicium. Tahan dulu. 5 detik. Oh. Tuh, 2 3 4 5. Yes. Teman-teman semuanya. Joknya ke dulu dong. Oh, gak ngopo, itu sudah malam. Kalau disuruh. Oke, disuruh. Nah, sekarang pindah. Oke. Kalau Cigiome dicium kening apa cium pipi juga apa question coba? Oh, ada depan. Pintar. Ada depan. Nah, oke, Bapak. Tahan, harus ada semua di sini. Ada PK itu kompak. Ya, enggak ada istilah ya. Tangan, ayo. Aja. Cigiome cium pipinya sebagai tanda kasih sayang ya. Setuju ya? Ayo sayang. 1 2 3 tahan 2 detik. Tahan. Oh, udah di Persekutuan 5 ini spesial karena satu-satunya PK5 yang mengadakan persekutuannya di Lombok Raya. Luar biasa. Ya, yuk. Ya, ini ada suaranya tapi kita belajar ya. Yuk. Apa ku mencintai segala yang terjadi, tak pernah sendiri, cari
hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rasa yang terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk kita berdiri semuanya, kita akan masuk di dalam doa dan kita akan nyanyikan sekali lagi lagu ini. Bapa sentuh hatiku. Ini saya pilih suara wanita karena kita kebanyakan wanita di sini ya. Yuk. Betapa aku mencintai di dalam hidup ini, di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi, Kau selalu memberi makanan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada Tuhan, kami saat ini bersama keluarga yang berbahagia merayakan ulang tahun bersama untuk Pak Edinen, dan saat ini juga kami berkumpul bersama dengan keluarga besar dalam komunitas PK Cakra Negara akan bersama-sama bersekutu di dalam nama Engkau dan memuji-muji Tuhan, dan bahkan saat ini boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap persekutuan yang didasari dengan pemberitaan firman, perenungan firman, boleh sungguh-sungguh membawa berkat bagi kami untuk menyegarkan kerohanian kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran, membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan dengan firman-Nya, dan bahkan selalu melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama boleh bertumbuh memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa. Amin. Terima kasih, silakan dulu. Ya, pada bulan yang lalu kita belajar topik tentang kasih, dan kali ini kita belajar topik tentang kerendahan hati. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, mari kita baca bagian firman Tuhan ini di dalam Filipi pasal yang kedua
ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Ya, kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, dan kita baca ayat 11-nya, kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan cita-citaku dengan ini, hendaklah kamu satu pikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus betul-betul segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala sama-sama di 11, 2, 3 dan segala yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang satu jemaat yang didirikan oleh Tuhan melalui pelayanan dari Paulus. Ya, dan kemudian kita lihat bahwa dalam satu jemaat ada orang-orang yang boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Lalu setelah mereka berpercaya pada Tuhan, mereka hidup di dalam satu iman yang sama, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi di dalam kehidupan sebagai umat, sebagai orang percaya, saudara, ternyata yang disebut dengan kumpulan orang-orang percaya yang disebut dengan gereja itu, bahwa gereja itu adalah gereja yang tidak sempurna. Ngerti ya? Ya, bukan gedung gereja yang tidak sempurna, yang maksud di gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Ya, pada dasarnya orang-orang yang percaya pada Tuhan itu baik. Paulus tuh memuji beberapa bagian dalam Filipi 1:5, memuji karena apa? Karena di sana ada orang-orang yang memberitakan Injil. Di sana ada jemaat itu adalah orang-orang yang juga menyambut Paulus dengan baik dalam pelayanannya. Dan kemudian Paulus juga memuji di bagian lain, di mana jemaat Filipi juga memberikan persembahan. Bagus nggak memberikan persembahan? Bagus ya. Ya, persembahan untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang jemaat yang membutuhkan gitu. Ya, dan kemudian dan mendukung juga dalam pekerjaan pelayanan Paulus. Itu baik sekali kelihatannya ya. Tetapi ada satu hal, Bapak Ibu Saudara, yang sangat menjadi satu keprihatinan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena Paulus melihat bahwa di dalam jemaat Filipi itu terjadi satu perpecahan. Nah, inilah mulai terjadi suatu perpecahan, terjadi suatu perselisihan, dan Paulus melihat bahwa ini nggak boleh terjadi. Ya, sebagai hamba Tuhan tuh kalau ada terjadi perpecahan, perselisihan, sedih nggak? Sedih Bapak Ibu Saudara. Seringkali hamba Tuhan tuh menangis gara-gara bukan karena hamba Tuhan tuh tidak makan, bukan karena kekurangan makan, tapi karena hamba Tuhan tuh menangis karena apa? Melihat terjadi perpecahan, perselisihan yang terjadi. Ya. Nah, saya diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan berapa gereja, dan pengalaman-pengalaman itu hal-hal yang ketika pernah melihat gereja-gereja yang terjadi suatu perselisihan yang dalam, pergumulan yang dalam, itu sesuatu hati yang membuat hati kita bergejolak dan sedih, Bapak Ibu Saudara. Dan pernah saya alami. Ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, saya melihat bagaimana Paulus begitu sedih ya melihat hal itu terjadi. Lalu bagaimana langkah Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang benar di hadapan Allah? Ya, dia lalu mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu dia memberikan nasihat. Apa nasihat Paulus? Kita lihat di dalam ayat 1 ya.
Paulus memberikan nasihat kepada gereja yang sedang mulai terjadi perpecahan dan kemudian gereja yang sedang mengalami suatu perselisihan itu. Lalu Paulus memberikan nasihat apa? Nasihat Paulus dalam 2b sampai 23. Dikatakan apa di situ? Karena itu sempurnakanlah sukacita dan dengan ini. Hendaklah apa di sini dikatakan? Kamu apa di sini? Sehati sepikir, dalam satu kasih, dan dalam satu jiwa, dan dalam satu tujuan. Kemudian dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sendiri. Sebaliknya hendaklah rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jadi Paulus memberikan suatu penasihat. Ada tiga hal yang ditekankan di sini, yaitu bicara tentang ingat kita itu disatukan oleh Tuhan. Mari miliklah kita kesatuan itu, Paulus katakan. Orang yang disatukan Tuhan itu harus memberikan satu kesatuan apa? Satu hati, sepikir, pikiran kita harus sama, dan kita punya satu kasih dan satu jiwa. Itu ditekankan tentang kesatuan yang luar biasa. Orang yang mau bersatu, pikirkan itu. Harus punya kepikiran yang sama, kasih yang sama, dan satu jiwa yang sama di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi berdasarkan tentang kesatuan yang sejati di dalam Tuhan itu. Lalu Paulus menekankan yang kedua adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Paulus bicara tentang kamu itu loh. Kita harus memiliki kerendahan hati satu yang lain. Belajar dari Kristus. Ya, kalau saudara memperhatikan yang ayat selanjutnya 5 sampai 8, di mana Tuhan Yesus itu dikatakan kita harus melihat model, role model kita yaitu Tuhan. Dia adalah Allah dikatakan yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Bukan reinkarnasi ya, yang saya paham ya. Kalau reinkarnasi itu adalah apa itu ajaran Buddha. Ya, jadi manusia itu akan setelah mati, dia nggak mati, jadi dia akan jadi apa? Jadi nyamuk, jadi apa namanya sapi, ya, atau hal lain-lain. Dan kemudian dia bisa jadi dewa kalau dia baik dalam hidupnya dan sebagainya. Ya bukan. Konsep Kristen adalah inkarnasi di mana Tuhan dia menjadi manusia. Dia ambil serupa dengan manusia dan dia bayangkan di sini. Jadi Paulus menekankan hal itu bahwa Tuhan itu dia adalah Allah yang harusnya memiliki satu kemuliaan di sorga, tapi dia mau datang dalam dunia ini. Ya, dikatakan dia sama dengan manusia, bahkan dia menjadi hamba dan bahkan dia menderita mati di atas kayu salib. Bicara tentang inkarnasi, berbicara tentang pengosongan dirinya. Dia adalah Allah, tapi dia tidak mempertahankan hak milik sebagai Allahnya. Artinya apa? Artinya dia membatasi keilahiannya. Dia harus menjadi manusia dan dia harus menderita mati dari kayu, menjadi hamba. Dan itu Paulus mengajak kepada kita, marilah kita itu lihat kerendahan hati Kristus itu, model daripada Tuhan itu, supaya kita itu belajar untuk apa? Untuk hidup dalam kasih, hidup di dalam apa namanya kerendahan hati. Dan satu lagi dikatakan hidup dalam kepedulian, menganggap orang lain lebih utama daripada memperhatikan kepentingan sesama. Ya. Jadi di sini katakan menganggap orang lain lebih utama dan memperhatikan kepentingan bersama. Artinya Paulus katakan apa? Kita harus care, kita harus peduli kepada orang lain. Kenapa sih seringkali terjadi suatu perpecahan ini? Paulus lihat akar masalahnya karena apa? Karena dia mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain tidak penting, yang paling penting diri sendiri. Menganggap orang lain lebih rendah daripada dia, menganggap orang lain lebih sekia, lebih kecil dibanding ini. Makanya dalam bahasa Mandarin itu disebut dengan apa namanya, ada istilah-istilah mengolok orang lain, ya. Jadi dengan menggunakan kata-kata itu sekia, itu maut, ya. Jadi orang itu disebut dengan orang-orang yang tidak punya pengalaman, gitu ya. Saudara, kasih dalam Tuhan itu adalah benih-benih daripada perpecahan itu. Dan kemudian dikatakan orang itu dikatakan tidak rendah hati. Makanya Paulus membawa jemaatnya itu untuk melihat model kepada Yesus Kristus. Lalu Tuhan mengatakan, orang yang rendah hati itu, kamu lihat ya, itu tidak rugi. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati, belajar dengan Kristus, itu sungguh-sungguh ditinggikan Tuhan.
Dan di dalam ayat firman Tuhan itu ayat selanjutnya dia beritahukan kepada kita bahwa dikatakan apa? Orang yang Yesus itu dikatakan rendah hati. Yesus mengosongkan diri. Lalu dampak daripada kerendahan hati Tuhan itu dikatakan dia diapain oleh Tuhan? Allah dikatakan Allah itu apa? Meninggikan dia. Ya Yesus itu ditinggikan karena Yesus itu rendah hati. Betul nggak? Kemudian dikatakan memberi nama di atas segala nama. Artinya segala nama itu semuanya itu tunduk kepada Tuhan. Dan Tuhan diberikan otoritas yang tertinggi. Kemudian dikatakan apa? Semua makhluk itu akan berlutut. Ya karena Tuhan itu rendah hati, maka dikatakan makhluk yang lain itu akan bertelur di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kemudian dikatakan yang lain itu apa? Setiap lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan untuk kemudian Bapa. Luar biasa ya. Kalau saudara di sinilah Tuhan, Paulus ini mengajak kepada kita. Orang yang rendah hati, orang itu akan mendapat kemuliaan daripada Allah. Orang yang mau mendapatkan kemuliaan daripada Allah itu, saudara, maka orang itu harus memiliki kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu bukan berdasarkan dia yang rendah hati, tapi berdasarkan apa? Belajar dengan role model Yesus Kristus yang rendah hati itu. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Firman Tuhan ini. Kemarin saya dalam suatu acara khusus saya ini mengatakan bahwa orang-orang Kristen, ya saudara dan saya bisa rendah hati, bisa melayani Tuhan, saudara, itu luar biasa. Saya tanya kepada orang-orang lain, kalau dia acara pesta itu kita pakai parfum, ya betul nggak? Kadang-kadang kita pakai parfum. Ada yang datang di sini pakai parfum. Saya mau tanya, supaya apa? Supaya wangi. Senang ya? Kalau wangi itu pasangan itu lihat, ya, nggak bau ketek, nggak bau apa gitu ya. Senang saudara. Pasangan pun kalau dia ada pesta, senang. Betul nggak? Ya, coba kalau kita lihat ada orang bau keringat, bau apa, nggak senang, betul nggak? Nah, bagaimana caranya? Pakai parfum. Wah, senang sekali, wanginya. Tapi saya mau tanya, parfum yang paling bisa bertahan lama, berapa lama bisa bertahan? Ibu Eni, mungkin pengalaman ini. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pak Ahin? Ya, siapa yang suka pakai minyak Shengshui? Yang suka apa? Pakai Shengshui itu siapa? Minyak wangi. Siapa di sini? Siapa? Ari. Tanya berapa lama, Ari? Minyak wanginya istri saya Iya. biasanya. Berapa lama tahannya? Tahannya itu bisa tahan sampai pagi jam 6 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Di baju tapi ya. Iya, di baju ya. Oke, siapa tahu ya bisa bertahan lama. Saudara, saya pernah mendengar ada orang yang dikatakan dia pakai Shengshui bisa bertahan 1 minggu, betul nggak? Tapi Shengshui itu belinya nggak sembarangan loh, mahal sekali, ya. Ya, tidak dicuci memang ya, dibiarkan begitu. Nah saudara, tetapi sewangi-wanginya, setahan-tahannya minyak wangi itu, saudara, parfum itu sebentar lagi akan hilang. Mungkin dia 5 hari, 1 minggu, 1 bulan, hilang semuanya. Tetapi saudara, Alkitab pernah mengatakan, seorang penafsir mengatakan bahwa kalau kita orang-orang yang mau belajar dengan Tuhan, melayani bersama Tuhan, kemudian mau belajar kerendahan hati di depan Tuhan Allah dan menyenangkan hati Tuhan Allah, maka kita itu bagaikan orang yang mempunyai keharuman permanen, keharuman yang kekal di hadapan Allah, di tata Allah. Jadi Allah itu senantiasa senang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya sifat sikap kerendahan hati itu. Apalagi terus belajar dengan Kristus, meneladani Kristus. Ya. Nah, oleh sebab itu bagian firman itu menjadi suatu penekanan bagi kita. Saudara dan saya hidup sebagai orang Kristen, berkumpul dalam satu keluarga, bergereja, sangat penting untuk memiliki sikap kerendahan hati itu, Bapak Ibu Saudara. Dan pas kebetulan hari ini adalah ulang tahun Pak Hinan, dan saya aplikasikan bagian firman Tuhan ini. Ya, Pak Hinan, milikilah sifat kerendahan hati. Tadi saya dipuji anak-anak ya, puji Tuhan, bisa mengalah, ya, tidak memaksakan orang lain, itu bagian dari sifat kerendahan hati. Oke, tidak mencari untuk hanya kepentingan diri sendiri, tapi bekerja luar biasa, membangun kerajaan sampai plastik dunia gitu ya, dunia plastik gitu ya, dan semuanya nanti untuk siapa? Untuk istri, untuk anak-anak dan sebagainya. Itu adalah tanda bahwa Anda berkarya untuk keluarga. Dan Tuhan kalau tempatkan suatu hari
di dalam kehidupan komunitas yang lebih besar seperti sekarang ini, ya, membantu PSMTI. Jangan lupa suatu hari mari bekerja sama melayani Tuhan lagi kembali, ya, persiapkan diri lagi untuk menjadi para pengurus gereja, para majelis dan sebagainya. Ikutin proses-proses hal itu kalau memang suatu saat persiapkan hati untuk melayani Tuhan. Jangan diri puas dan tetap pelihara sikap kerendahan hati, dan Tuhan akan memberkati. Dan seluruh hidup Anda, jadi pelayanan Anda menjadi berkat bagi keluarga, dan di dalam masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat, di gereja menjadi berkat bagi gereja, dimanapun Anda tempatkan, saudara. Kalau kita punya sikap kerendahan hati itu, saudara, itu menyenangkan hati Tuhan, dan itu bagaikan keharuman parfum yang bersifat permanen yang kita persembahkan di hadapan tahta Allah, dan itu akan memuliakan Tuhan dan selalu wangi terus, ya. Dan terakhir, nggak usah panjang-panjang, ya. Yang terakhir, mau jadi orang yang rendah hati gampang enggak? Gampang tidak? Hah? Susah. Sekarang nggak usah tanya, saya bertanya, apa sih yang seringkali menjadi kendala bagi kita, menjadi penghambat kita? Kita tidak bisa rendah hati. Ego. Siapa? Ego. Pak Stefan bilang, ya jawabannya benar, ego. Kita itu mementingkan diri sendiri, tetap ego kita itu lebih besar. Ya, kita kalau orang ego nggak mau terima kritikan orang lain, betul nggak? Istri yang baik untuk memberikan masukan bagi kita, kadang-kadang kita bilang, udahlah, sudahlah, dan sebagainya, ya. Kamu kritik terus gitu, ya. Itu ego kita yang besar. Bahkan kadang-kadang saudara kita diingatkan oleh orang yang paling kita kasihi, dia mengingatkan kita. Tapi kita rasanya orang yang paling kita kasih mengingatkan kita, kadang kita tidak perlu terima, betul nggak? Justru merasa sakit. Padahal itu adalah obat supaya kita, luka kita itu disembuhkan. Ya, cepat kita sadar dan bisa kita tapi kadang karena ego dan kita tidak bisa rendah hati, akhirnya kita tidak bisa berubah. Apa lagi? Ada lagi nggak? Kesombongan diri. Kesombongan diri. Karena ego ada kesombongan. Seorang penafsir mengatakan, betul, kesombongan yang sia-sia yang dipertahankan terus. Ada ambisi pribadi yang selalu merasa diri paling benar, jadi sombong. Benar. Ada lagi? Kalau saudara nggak jawab, nggak selesai ini. Yang ulang tahun saya tanya, apa yang menjadi penghambat kita kadang-kadang kita nggak bisa rendah hati? Emosi gitu. Emosi, ya saudara. Saudara, emosi itu Stephen Kong mengatakan, emosi itu ada yang emosi yang baik, emosi yang kudus, ya. Dan ada yang sebenarnya emosi yang tidak kudus. Milikilah emosi yang kudus itu, Bapak Ibu, ya. Emosi yang kudus itu adalah emosi yang kita persembahkan kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh suatu perasaan yang tahu betul itu salah, kita katakan salah, untuk mengoreksi, untuk hidup dalam kebenaran, untuk menyatakan keadilan dan sebagainya. Manusia harus punya emosi, apalagi seorang hamba Tuhan. Banyak orang katakan kalau hamba Tuhan itu mestinya nggak usah emosi. Saudara, emosi yang kudus itu perlu dan harus kita miliki. Dan emosi yang tidak kudus itulah yang tidak boleh digunakan oleh orang-orang dunia. Itu tidak emosi kudus, perasaan-perasaan yang dihambur-hamburkan dan sebagainya. Nah, itu yang tidak boleh. Supaya kita memiliki emosi yang kudus, ya. Supaya si Giomeng nama sayangnya, ya. Tadi pertanyaannya, Bu Giomeng nggak bisa jawab tadi, pertanyaannya salah mungkin tadi, ya. Coba dibetulkan. Tadi pertanyaannya harus ditanya, apa yang menjadi kebanggaan dari seorang suami selama berapa puluh tahun bersama? Nah, itu harus ditanya gitu. Apa yang diharapkan? Langsung diharapkan, nggak bisa jawab. Banyak gitu. Apa yang dibanggakan terus bisa jawab. Oke? Bu Giomeng, apa yang Anda banggakan dari suami? Masa nggak bisa jawab ini? Masa harus jawab Bu ini? Apalagi Pak Ceng tanya, bisa harus jawab. Mengerjakan pekerjaan yang tidak rasa malu. Loh, nah ini langsung jawab ini. Gak denger. Ya, artinya apa? Coba denger ini. Pak Edinan itu mengerjakan sesuatu, dan kadang-kadang walaupun hal itu Nggak ada malu. nggak ada malunya. Punya rasa malu, ya, tetapi tidak gampang-gampang malu untuk mengerjakan hal-hal yang Ya. kecil, maksudnya itu, Bu, ya. Tapi terus bermanfaat bagi orang lain,
semuanya dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Betul ya? Oke, saya tanya anaknya. Si namanya William ya? William, apa yang kamu banggakan daripada papamu? Belum jawab Vanessa tadi, ngomongnya banyak itu, kamu gimana? Papa pekerja keras. Pekerja keras. Nah ini saudara, kita orang Kristen adalah orang etlabora. Orang yang percaya kepada Allah harus ada usahanya. Lakukan yang benar di dalam kebenaran. Berusaha keras itu adalah bagian daripada orang Kristen. Kalau orang yang malas-malas nggak diberkati oleh Tuhan, betul Pak Aidinan? Kalau hari ini punya dunia plastik, loh, bayangkan dunia plastik loh, ini pun karena kerja keras itu. Ya, terima kasih. Vanessa mau tambahin lagi? Nggak cukup ya? Ya, semuanya sudah jawab ya. Nah, saudara, ini pertanyaan ini pasti dijawab. Nah, kiranya Tuhan menolong kita yang terakhir, saudara. Apa yang sih yang menjadi kita kendala bagi kita untuk kerendahan hati? Kita ini adalah orang yang tidak mau menerima kritik. Sulit untuk menerima kritik. Menganggap dirinya selalu pinter, selalu hebat, selalu baik, selalu cantik, selalu kuat, selalu apa? Pokoknya saya ini adalah orang yang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada kamu. Saya adalah orang yang lebih hebat daripada kamu. Saya punya pendidikan yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, orang-orang inilah saudara yang sulit untuk merendahkan hati. Tapi orang yang sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Hari ini saudaraku, di dalam Kristus itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi kita orang yang sungguh percaya pada Tuhan Yesus, saudara, Tuhan itu sanggup mengubah kita. Pada orang dunia mengatakan apa? Orang dunia mengatakan apa? Bahwa karakter itu sudah sulit untuk diubah. Tetapi di dalam kekristenan kita percaya karakter itu masih bisa dibentuk oleh Tuhan, bisa diubah oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mau datang di depan Allah. Dan Tuhan itu akan siap untuk membentuk kita. Semakin hari kita bisa semakin serupa dengan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Dan biarlah ini pada malam hari ini juga menjadi berkat, kado, persembahan firman Tuhan ini menjadi keluarga Pak Dinan, keluarga yang berbahagia. Dan juga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Ya. Dan wafum di tanggal 3 yang berulang tahun yang sama dengan Pak Ibu, tanggal 3 juga berulang tahun. Pak saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Ya, Pak Bu Afum ya. Bu Afum ya. Mefom ya. Ya, salam ulang. Kita bertepuk tangan juga dong Bu Mefom. Nah, ya. Terima kasih. Dan saya senang sekali hari ini yang bukan yang enggak PK bisa datang juga ya. Saya lihat dan saya hari ini saya melihat bersyukur Pak Cokro Hindoyo ini dengan partnya ini bisa datang ini luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk sesuatu Pak Cokro ini. Pak Cokro ini adalah orang yang super sibuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia sudah mengatakan dalam 1 tahun itu mungkin ada sekitar setengah tahun tidak bisa muncul di gereja. Ya karena apa? Kerjanya di Lombok Timur, di Surabaya, atau di mana lagi dan sebagainya gitu ya. Tapi kan saya melihat hati orang yang selalu mencintai Tuhan, hati selalu ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini bisa datang, sangat bersyukur sekali. Dan saya lihat ada lagi yang baru di PK di sini. Bu Lingga. Ya. Tidak ada yang menghalangi Bu Lingga untuk masuk di dalam PK ini. Ya, Tuhan berkati juga. Ya, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa. Saya minta Bu Elani pimpin di dalam doa. Ya. Bapak Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dan menjadi satu bagian untuk kami belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Mendoakan sekali lagi secara khusus supaya Dinan Tuhan berikan kekuatan kesehatan, sukacita di dalam langkah kehidupan yang Tuhan tambahkan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami lakukan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Tuhan kami yang berlingkar dalam ikatan kasih-Mu ini, dalam persaudaraan dalam Kristus ini, memohon kepada Engkau, dan kami mohon kiranya Tuhan boleh mencurahkan berkat dan kekuatan bagi kami semuanya, khususnya bagi keluarga yang berbahagia, Pak Edinan yang berulang tahun dan telah dirayakan oleh keluarga inti dan juga oleh keluarga dalam komunitas gereja.
Kami mohon biarlah Tuhan sekali lagi tambahkan berkat-berkat-Mu di dalam kesehatan, di dalam berkat rezeki, di dalam iman yang terus bertumbuh mencintai Engkau, boleh mencintai keluarga dan juga boleh mencintai sesama. Dan juga di dalam kehidupan kami orang-orang percaya boleh senantiasa mau dituntun oleh Allah Roh Kudus. Hidup kami boleh menyerahkan diri di hadapan Tuhan untuk terus dikoreksi dan diperbaiki oleh Tuhan, dan keluarga kami itu semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dari para hamba-Mu, dan kiranya Tuhan boleh senantiasa mendengarkan seruan kami dan berkat boleh terjadi di dalam nama Engkau bagi keluarga Bapak Edinan dan juga keluarga kami masing-masing dalam keluarga GKT. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami Bapa, dan berkat Tuhan boleh mengalir dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan, kita di sini dalam ruangan ini orang-orang pilihan Tuhan, Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita nyanyikan lagu Yesus sayang kita semua. Ya, tepuk tangan semuanya yo. Kemarin sudah saya share ke grup ya lagu ini ya. Yesus sayang, Yesus sayang kamu. Yesus sayang semuanya. Kasihnya tak berubah. Yesus sayang saya, Yesus sayang kamu. Yesus sayang semuanya, janjinya selamanya. Sekali lagi, kasih Yesus indah mengalir bagi kita. Yesus sayang saya, Yesus sayang kamu, kasihnya untuk semua. Sekali lagi yuk. Nanti waktu diberikan kamu kita tunjuk yang di tengah ya. Yesus sayang saya, Yesus sayang saya, Yesus sayang kamu, Yesus sayang semuanya, janjinya selamanya. Kasih Yesus takkan besar mengalir bagi kita. Yesus sayang saya. Kamu kan satu jam pakai di dan keluarga. Sayang kamu, kasihnya untuk semua. Kasih Yesus indah dan kasar mengalir bagi kita. Yesus sayang saya. Kamu kita tunjuk Bapak Edi dan Yesus sayang kamu. Kasihnya untuk semua. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita semuanya sudah menyelesaikan ibadah persekutuan. Ya benar Kristian untuk berdoa untuk makanan ya. Yuk. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, karena kami boleh menyelesaikan persekutuan PK pada malam hari ini. Dan kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anggota PK boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk makanan dan minuman yang telah disediakan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati makanan dan minuman menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami.
Secara khusus kami berterima kasih dan bersyukur untuk keluarga Pak Edinen. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga ini. Tuhan pakai terus keluarga ini boleh menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Oke, kita akan bersama-sama foto bersama, ya. Tetapi satu hal, saya ingin membocorkan sedikit kesan saya terhadap Giome. Ketika saya berada di kebun, kebunnya Pak Stefan namanya waktu itu ya, beberapa bulan yang lalu saya tanya, kelemahannya Edin itu apa sih? Saya tanya kelemahannya ya. Bapak Edin itu punya kelemahan gak dia? Ada. Ada. Cerita sini. Kemudian dia tanya, apa sih kelemahannya Edin itu apa? Saya tanya kira. Satu hal kelemahannya, dia itu paling gak bisa lihat anak perempuannya. Dia paling takut sama Vanessa. Dia paling takut ya. Wes, apapun rencananya, kalau sudah Vanessa bilang jangan papa, semua gak dilakukan. Beneran itu Cik? Iya nih, bener. Dan benar-benar anak yang sangat dicintai, disayangi adalah dirimu, Vanessa. Tidak mengurangi yang lainnya, gitu ya. Sorry ya, bukan tidak mengurangi itu. Namun ada sisi yang lain yang di dalam hati seorang papa itu ada kasih yang begitu dalam yang dimiliki oleh Bapak Edin terhadap Vanessa. Dia begitu cinta sekali sama kamu, sehingga apapun ya yang kamu katakan jangan, itu pasti papa akan menuruti kamu. Itu bukan dari sesuatu ya, tapi dari sang istri. Sama berbahagialah, berbanggalah kamu kepada seorang papa yang berjuang keras, yang sangat luar biasa mencintai kamu, meskipun itu tidak mengurangi terhadap Willy dan Koko kamu. Puji Tuhan, apalagi kamu sudah lagi punya anak, wis tambah cinta polisa. Saya jamin itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Vanessa dan juga Bapak Edina. Biarlah hadiah yang ke-60 tahun ini dan persekutuan PK5 ini semakin diberkati Tuhan. Tepuk tangan. Haleluya. Oke, kita akan menikmati hidangan pada malam hari ini, dan waktu kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan maju ke depan, kita foto bersama. Ayo ikut foto. Ya, mantap. Sudah? Yuk, lihat ke depan.
gampang. Santai di sini ya, karena makanannya